Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, di Indonesia itu kita sangat susah membedakan mana masalah privasi, mana masalah publik, mana masalah pribadi, mana masalah publik. Kita sangat susah membedakan itu, suka tidak suka ya. Banyak warga Konoha yang seperti itu, tidak bisa membedakan mana masalah pribadi, mana masalah publik. Contoh misalnya, contoh kecil ya, di Indonesia itu ya, banyak warga Indonesia itu kalau misalnya ketemu orang ya, tidak semuanya tapi rata-rata ya, ketemu orang baru misalnya, sudah berani nanya agama. Agamamu apa? Agamamu apa? Ya, baru ketemu loh, belum terlalu akrab sudah nanya, agamamu apa? Tidak hanya itu, kalau misalnya ketemu sama bule nih, orang-orang bule, wisatawan misalnya, warga Indonesia sering nanya seperti itu. Ya, Mister, agamamu apa? Ya, login yuk, ya. Login, masuk ke agama saya yuk. Menjadi agama saya enggak, masuk yuk, login yuk, numpung masih promo ini, ya. Masih banyak potongan diskon. Diskon 100%. Login yuk. Jadi agama apapun itu sangat saya benci ya kalau misalnya menyebarkan agama itu secara lebay, berlebihan ya. Ya, saya tidak mendukung agama Kristen misalnya. Agama Kristen juga ada seperti itu, banyak kok seperti itu. Ya, menggunakan Indomie dan lain sebagainya. Ada banyak agama Kristen seperti itu. Bahkan satu gereja dengan gereja yang lainnya juga, kalau misalnya kita pindah gereja, kita bisa dibenci. Ada sebagian seperti itu. Ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu. Ya, saya berpihak pada kebenaran. Saya tidak berpihak pada netizen, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya berpihak pada pemikiran-pemikiran yang rasional. Ya, baru ketemu orang, agamamu apa? Jadi saya melihat ya, kalau saya memahami, nanya agama ini sama seperti di India nanya kasta ya. Di Konoha itu agama itu semacam kasta. Apakah kasta lu itu minoritas atau mayoritas? Itu tujuan mereka bertanya agama sebenarnya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Apakah lu bagian daripada kelompok saya? Apakah lu bagian daripada mayoritas? Jadi ibaratnya sama seperti itu, seperti India. Di India kan ada semacam kasta ya. Apa lu masuk kasta kita? Apa lu nggak masuk kasta kita? Jadi sama seperti itu ya. Cuman bedanya di India itu disebut dengan kasta ya. Kalau di Konoha itu disebut dengan agama ya. Di Konoha itu agama itu semacam kasta. Ya, nggak percaya? Coba lihat Google, ketik di Google. Ada artis baru misalnya katakanlah namanya Mr. Wowo misalnya. Mr. Wowo ini agamanya apa? Keluarganya agama apa? Jadi nanti semua dikepoin itu. Itu salah satu bukti bahwa warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana masalah pribadi, mana masalah publik. Sangat-sangat tidak bisa membedakan ya. Saya juga sangat benci banget orang seperti ini. Bahkan saya sering ditanyakan seperti itu ya di kolom komentar. Agamamu apa? Buat apa? Kalau lu nanya sama agama gua, terus gua langsung bisa masuk surga gitu. Emang lu bisa bonceng gua ke surga? Emang ke surga itu bisa boncengan? Nggak bisa kan? Terus ngapain kita harus kepo dengan agama orang lain? Lebih baik kita fokus pada SDM, perilaku, perbuatan, daripada fokus pada agama. Di Konoha itu saya melihat ya, agama itu semacam kasta yang tak kasat mata tanpa diucapkan. Ya. Di Konoha seperti itu. Ya, bahkan saya sendiri, kalau boleh dihitung ya, ada ribuan kali saya ditawarkan untuk login yuk ya, masuk ke agama ini yuk, masuk ke itu yuk, masuk ke gereja kita yuk, dan sebagainya, bla bla bla. Saya sangat benci orang-orang seperti ini. Ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang, mohon maaf, SDM rendah, nggak bisa membedakan mana masalah privasi, mana masalah publik. Kalau lu berperilaku baik, ya, dakwah itu kan tidak hanya menyuruh orang lain itu masuk ke agama kita, enggak. Dakwah itu adalah perbuatan. Kalau perbuatan lu mau menggambarkan lu orang yang beragama, maka tanpa disuruh juga saya akan ngikut agama lu.
Makanya orang-orang Barat itu berprinsip, jangan bicara agama di depanku, ya. Kalau saya tidak menemukan nilai-nilai agama dalam tindakanmu. Jadi orang-orang Barat berpikir seperti itu, ya. Orang-orang Barat berpikir seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa orang Barat itu kalau misalnya wisata ke daerah kita, Mister, ya, login yuk, masuk ke agama kita kok, gereja yuk, dan sebagainya. Jangan seperti itu, norak, no, jangan melakukan seperti itu. Malu-maluin aja. Pantesan turis-turis malas datang ke Konoha kan. Ya, turis-turis yang datang ke Konoha itu biasanya selain Bali ya, turis-turis yang kebal, yang sudah terbiasa, kalau nggak nyari follower biasanya ya, jadi YouTuber gitu biasanya, nyari view, pura-pura muji. Ya iyalah dia muji makanan Indonesia, biar apa? Karena dia tahu bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang SDM rendah. Bisa ditipu dengan makan makanan kuliner Konoha, pura-pura dipuji-puja gitu, dipuji-puji. Ya iyalah, saya juga kalau di posisi YouTuber itu saya juga puji-puji. Masa saya ngejelek-jelekin makanan khas Indonesia, saya makan rendang misalnya, atau makan pecel lele misalnya, masa saya ngomong, oh nggak enak, masa saya ngomong gitu, nggak enak, enakan Pizza Hut, enakan burger, masa saya ngomong seperti itu? Kan nggak ada followernya kalau ngomong seperti itu. Ya kan, nanti ini jadi unsubscribe semua, ya, kalau saya ngomong seperti itu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat ya, yang di sosial media itu jangan terlalu bulat-bulat ya. Termasuk saya, jangan terlalu percaya apa yang saya katakan. Carilah kebenaran sejati, menggunakan pemikiran Anda, jangan memberikan otoritas kebenaran itu pada orang lain. Ya, tetap Anda yang jadi otoritas, mandiri secara intelektual. Jangan berharap sama orang lain gitu. Ya, carilah kebenaran yang sebenarnya. Kalau saya memberikan data, cek data saya, recheck. Apakah data saya itu masuk akal atau tidak? Ya. Oke. Selain itu, hajatan misalnya, ya. Di Konoha itu hajatan itu menyusahin orang lain, nyusahin orang, ya. Misalnya nih hajatan di sini nih, di jalan raya nih, ya, bikin ornamen-ornamen dirias. Padahal ini kan jalan gede. Orang mau lihat bisa itu ketutup jalannya. Nanti kalau misalnya komplain, wong cuman sehari 2 hari doang kok, gitu aja kok repot. Kan warga Konoha kan sering berpikir seperti itu, tapi dia nggak mikir panjang gitu. Misalnya orang yang hajatan itu, ya, orang yang nikahan dan lain sebagainya, dia nggak mikir berapa ratus makian orang, ya. Orang yang lewat ke situ tuh maki-maki dalam hati, ih, gue sumpahin lu cerai ya, gue sumpahin lu cerai. Ada banyak seperti itu dalam hati, nggak diucapkan. Tapi kalau kita menggunakan jalan itu untuk kepentingan kita pribadi, itu kan namanya tidak mengerti mana urusan privasi, mana urusan publik. Harusnya bisa mengerti urusan privasi dong, ya, dan urusan publik. Misalnya ada orang yang sakit, ambulan misalnya mau lewat dari situ, tiba-tiba ditutup jalannya, kan bahaya, membahayakan nyawa. Iya nggak sih? Mikir nggak sih kita sebenarnya sampai sejauh itu warga Konoha? Mikir nggak sih kita sebenarnya? Kalau saya mengatakan bahwa warga kita itu warga SDM rendah, nanti banyak yang tersinggung. Ya, orang-orang seperti ini tidak punya kesadaran. Lalu apa alasannya? Kenapa warga Indonesia itu tidak bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah publik? Apa alasannya? Ada beberapa alasan yang paling masuk akal ya. Ada beberapa faktor ya. Tapi sebelum saya bahas apa itu faktornya, apa alasannya, dan saya juga akan memberikan solusi ya. Semua yang saya katakan di video ada datanya. Saya akan menampilkan datanya di sini ya. Faktor pertama misalnya faktor psikologis ya, psikologis. Apa itu? Ketergantungan pada opini orang lain. Opini orang lain belum tentu benar ya. Misalnya ada orang lain mengatakan, nanya agama doang nggak jadi masalah. Lu mah baper, mudah baper, nanya agama doang baper. Jadi ini kan opini pribadi, dia tidak mengerti privasi. Sama seperti orang hajatan, oh cuman sekali 2 hari doang. Ini kan opini pribadi, tidak by data. Ya. Padahal bayangkan coba, ya, berapa orang yang nyumpahin kita sehari itu. Kalau kita lagi kondangan misalnya, bikin acara hajatan di jalan misalnya. Walaupun kita sudah izin ya, berapa orang yang nyumpahin kita. Selain itu,
takut dianggap berbeda atau kontroversi. Jadi orang Indonesia atau warga Konoha itu, kenapa ada satu agama mayoritas di Konoha? Sebenarnya banyak orang yang pindah agama itu ya di Konoha, tapi ya hanya karena takut minoritas sebenarnya. Pengen menikmati gimana seperti mayoritas. Ada banyak seperti itu di Konoha. Ada banyak yang berprinsip seperti itu. Jangan salah, jangan lugu-lugu amat. Jadi kalau mau pindah ke agama itu, nggak semua orang itu berniat baik. Nggak semua. Ada yang karena dia pengen punya istri banyak, ada seperti itu. Bebas poligami dan sebagainya, ada seperti itu. Ya, jadi ada orang yang takut dianggap berbeda atau kontroversial. Kalau minoritas itu kan berbeda kan, kontroversi. Di Konoha itu kan minoritas itu kan dianggap berbeda, dianggap sesat, ya, dianggap neraka, sehingga dia nggak tahan dituduh seperti itu, masuklah dia ke agama mayoritas di Konoha. Ada yang seperti itu banyak. Jangan lugu-lugu amat jadi orang beragama. Ada banyak seperti itu. Ya, ada demi karir gitu, ada banyak orang pindah agama seperti itu. Selain itu kurangnya kepercayaan diri ya, kurang percaya diri. Ya, ada seperti itu pengaruhnya, faktornya. Selain itu faktor budaya, misalnya kebudayaan kolektivitas ya, atau memprioritaskan kelompok atau individu ya. Orang Konoha itu kan masih zaman yang berkelompok-kelompok ya, ngumpul-ngumpul, geng-gengan, kubu-kubuan. Kalau sudah punya geng, punya kubu, maka mereka akan bentrok antar geng ya. Ya, di Konoha kan banyak seperti itu ya, geng motor, geng sepeda, ya, geng becak, ada banyak gitu, banyak geng-gengan. Jadi ini bagian daripada kelompok atau kolektivitas ya. Selain itu, karena konsep malu dan gengsi, takut dianggap tidak sopan. Ya. Selain itu norma sosial yang kuat ya, menjaga harmoni dan keselarasan. Norma sosial yang sudah masuk bagian daripada cultural ya, budaya, kultur ya. Faktor pendidikan juga berpengaruh ya, kurangnya pendidikan ya, berpikirnya kurang kritis, analitisnya kurang, fokus pada pengetahuan teoritis ya, kebanyakan teori maksudnya, kurangnya diskusi tentang isu-isu publik ya. Faktor sosial juga berpengaruh ya, media sosial yang memperburuk diskusi ya, faktor historis. Ada faktor-faktor lain misalnya seperti budaya feodal zaman dulu ya, ada pengaruh seperti itu. Lalu solusinya apa? Ya, solusi yang pertama itu pendidikan kritis dan analitis ya. It's all about education. Jadi semua terpacu pada pendidikan. Masyarakat kita itu kan masih masyarakat belum terdidik ya. Jadi masyarakat yang belum terdidik itu biasanya akan memilih pemimpin yang kurang terdidik juga ya. SDM rendah biasanya akan memilih pemimpin SDM rendah. Lalu apa solusi daripada ini semua? Kenapa warga Konoha tidak bisa membedakan masalah pribadi, malah masalah privasi? Bagaimana solusi dari semua ini? Solusi dari saya pribadi ya, solusi yang paling ekstrim itu adalah masyarakat yang sekuler ya. Membedakan masalah privasi dengan masalah publik ya, membedakan masalah politik dengan agama. Ini kan sekuler namanya, sekulerkan. Jangan digabung-gabung masalah privasi dengan masalah publik, jangan digabung-gabung. Agama itu kan termasuk masalah privasi, bukan masalah publik. Jadi sekuler. Apakah sekuler itu bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Justru sekuler itu ya memisahkan antara politik dengan agama dan menyempurnakan Pancasila itu sendiri. Sekuler seperti itu, nggak bertentangan. Sama seperti Turki misalnya. Apakah Turki itu anti agama? Enggak kan? Azerbaijan misalnya, mereka tidak anti agama. Justru mereka semakin maju. Ya, negara Muslim paling maju di dunia itu, ya SDM-nya itu Turki. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Turki itu bisa semaju sekarang kalau mereka tidak sekuler? Jadi kita harus sekuler, guys. Berkali-kali saya mengatakan di video ini sekuler. Ya, saya adalah orang yang pertama menggaungkan sekularisme, ya, sekularisme di negara kita. Saya adalah orang yang pertama menggaungkan kita harus menjadi negara sekuler. Kalau enggak, kita akan menjadi seperti negara Afghanistan, Suriah, ya,
seperti negara-negara Timur Tengah hancur berantakan, seperti Uni Soviet. Harusnya sekuler dong, ya. Bantu berantakan. Kenapa? Karena gini ya, sebenarnya kita tuh kan susah sekuler itu karena apa? Karena faktor agama itu sendiri. Agama di Konoha itu kan, yang mayoritas di Konoha itu kan tidak sekuler. Kalau Kristen misalnya, saya tidak mendukung Kristen ya, tapi kalau saya perhatikan Kristen itu adalah negara yang paling mudah disekulerkan. Karena pemuka agamanya tidak mengurusi politik. Sehingga negara-negara Kristen itu sekarang ini ya pada umumnya damai, aman. Karena apa? Karena pemuka agama yang nggak ngomongin politik di rumah ibadah. Nggak boleh khotbah tentang politik. Tapi kalau agama mayoritas di Konoha kan maki-maki pemerintah di rumah ibadah, ngomongin politik di rumah ibadah, sehingga tidak sekuler menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi berulang-ulang saya mengatakan bahwa kita itu kalau nggak sekuler kita akan tamat, riawannya tamat seperti Afghanistan, Suriah dan lain sebagainya. Kalian belum sadar juga, ya. Sadar sadar ya. Anak muda sadar. Jadi saya semacam memberikan alarm ini. Makanya saya bikin channel ini. Ya, bukan karena AdSense. Duit dari AdSense saya tidak mengharapkan. Saya sudah berkecukupan. Ya, bensin mobil saya juga nggak cukup biaya daripada biayain ya dari duit AdSense, nggak cukup. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam profesional.